Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahara dengan NPM 2008260001. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas dengan judul GERD, di mana GERD merupakan suatu kondisi yang berkembang ketika adanya aliran retrograde isi perut kembali ke kerongkongan. Ini dapat muncul sebagai penyakit reflux non-erosif atau esophagitis erosif. Pada GERD ini juga memiliki gejala, yaitu sensasi rasa terbakar di dada, rasa asam atau pahit di mulut, kemudian mual muntah, kemudian suara serak, sensasi mengganjal di kerongkongan, dan disfagia. Untuk faktor risiko pada GERD juga ada beberapa, yaitu ada kebiasaan sering berbaring setelah makan. Biasakan pada saat kita makan kurang lebih itu 3 jam baru kita bisa berbaring. Kemudian obesitas, kemudian ada merokok, kehamilan, kemudian makanan seperti soda, makanan pedas, kemudian yang mengandung kafein dan lain-lain. Kemudian ada yang makanan yang tinggi lemak. Untuk patofisiologinya itu sendiri dimulai dari les, dimana les itu struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Pada keadaan normal, tekanan les akan menurun saat menelan sehingga terjadinya aliran antegrade, yaitu aliran dari esofagus ke lambung. Dan pada saat abnormal, fungsi les terganggu dan menyebabkan terjadinya aliran retrograde, yaitu aliran dari lambung ke esofagus. Di mana les ini akan melemah atau refleksasi abnormal dan ditambah dengan faktor resiko seperti kayak obesitas, makan makanan yang berlemak dan sebagainya. Di mana isi lambung isi lambung ini akan mengakibatkan asam, kemudian pepsin, di mana pepsin dan empedu naik ke esofagus, di mana pembersihan esofagusnya itu akan menjadi gagal sehingga asamnya bertahan lama. Kemudian pada mukosa esofagus teriritasi, mengakibatkan terjadinya inflamasi kronis di esofagitis, sehingga terjadinya abnormal pada lambung atau disebut juga dengan GERD. Kemudian tata laksana pada GERD ini bisa diberikan pengobatan dengan golongan PPI, yaitu omeprazol 20 mg, kemudian ada lansoprazol 30 mg, kemudian ada pantoprazol 40 mg. Juga bisa diberikan antibiotik, yaitu ada metronidazol. Kemudian antasida, di mana antasida itu antagonis reseptor H2. Kemudian cara menegakkan diagnosa pada GERD ini dilakukan anamnesis terlebih dahulu dengan menanyakan keluhan seperti adakah nyeri ulu hati atau tidak, apakah ada nyeri dada, dan lain-lain. Kemudian lakukan pada pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik dijumpai nyeri tekan pada ulu hati dan gerakan peristaltik yang menurun. Untuk pemeriksaan penunjangnya juga bisa dilakukan pemeriksaan endoskopi dan darah lengkap. Kemudian komplikasi pada GERD ini didapatkan esofagitis, kemudian penyempitan kerongkongan akibat pembentukan jaringan parut, kemudian ada aspirasi paru, yaitu ketika asam lambung masuk ke dalam paru-paru. Untuk edukasi pada GERD ini, menghindari makanan yang berlemak, mengandung kafein, dan makan makanan yang pedas,
Kemudian menghindari makan makanan yang bersoda, kemudian menghindari langsung tidur setelah makan. Ini referensi yang saya dapatkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.